Selamat pagi Pak Edi. Ya, selamat pagi. Untuk hari ini kita akan ditemani dengan Pak Haris ya, pengajar praktik dari calon guru penggerak angkatan 9 dalam kegiatan pasca observasi. Nah, terima kasih Bapak. Kemarin kita sudah melakukan praktik pembelajaran dengan sangat baik. Dan untuk selanjutnya pada kegiatan pasca observasi hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya diskusikan bersama Bapak terkait proses pembelajaran di kelas yang sudah dilaksanakan kemarin dengan tujuan untuk mengevaluasi bersama hal-hal yang perlu direfleksikan demi peningkatan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan belajar murid. Atau enggak Pak Ye? Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Ya, baik. Jadi sebelumnya yang sudah saya ajarkan pada kelas 7 itu tentang menulis teks deskripsi. Di sini perasaan saya senang dan cenderung anak-anak tersebut mampu menulis dengan baik. Jadi ketika anak ditayangkan melalui video, kemudian tentang objek, tentang tempat, itu anak-anak mulai ada rasa senang, mulai ada rasa meminati kegiatan tersebut. Jadi menurut saya untuk kegiatan pembelajaran tentang menulis teks deskripsi itu tidak hanya dilakukan melalui gambar saja, tapi melalui kegiatan penampilan video dan bisa juga diajak ke luar kelas mengamati alam sekitar secara langsung. Jadi anak-anak tentunya antusias, mampu menulis dengan baik, dan itulah menjadi kepuasan tersendiri bagi saya. Lalu bagaimana Bapak menilai performa diri sendiri Bapak dalam kegiatan praktik pembelajaran di kelas tersebut? Kira-kira kalau boleh tahu kenapa Bapak menilai demikian? Ya, baik. Untuk menilai performa saya itu saya lihat dari anak dalam melaksanakan mengikuti pembelajaran tersebut. Jadi jika anak tersebut sangat meminati kegiatan pembelajaran tersebut yang dengan model yang saya berikan, itu menurut saya sendiri sudah cenderung puas untuk melakukan pembelajaran tersebut. Tetapi jika dalam kegiatan tersebut ada beberapa anak yang memang kurang minat dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, ya otomatis saya akan mengembangkan lagi dengan pembelajaran yang memungkinkan anak bisa semuanya mengikuti dengan baik. Oke, berarti kalau secara garis besar alhamdulillah kemarin sudah berjalan dengan baik nih, sesuai dengan harapan jenengan. Ya. Lalu adakah kira-kira kendala khusus yang menjadi tantangan tersendiri untuk Bapak dalam proses pembelajaran di kelas kemarin? Ya, untuk tantangan itu yang penilaian itu ada beberapa aspek. Ada penilaian dari produk, ada penilaian dari sikap. Jadi semuanya sudah berjalan dengan baik. Tetapi dalam segi produk memang ada beberapa anak yang dari segi ejaan dan tanda baca ini memang kurang menguasai. Ada anak yang tulisannya kurang bagus. Nah itulah yang mungkin akan saya kembangkan perkembangan pada pembelajaran yang selanjutnya. Kemudian kalau boleh nih Pak ya, saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya. Kalau dari pengamatan saya kemarin ketika Bapak melaksanakan proses kegiatan pembelajaran di kelas, terutama di bagian inti ya Pak Nggih. Kalau menurut saya Bapak sudah melaksanakan dengan baik, dengan sangat baik, karena sudah terstruktur kegiatannya, mulai dari penjelasan yang terkonsep dari yang sederhana ibaratnya yang bisa dipahami oleh anak melalui kegiatan mengamati video. Biasanya kan lebih cepat ya Pak ya. Dan bagi saya itu sudah melebihi dari harapan atau standar yang kita inginkan kemarin yang kita bicarakan ketika saat pra-observasi misalnya. Nah, kira-kira pendapat Bapak tentang itu bagaimana?
Kalau menurut saya model pengembangan dalam belajar itu ya tidak hanya sebatas sebagai seperti tayangan lewat tayang video saja. Itu supaya anak punya pengalaman secara langsung, itu menurut saya harus lebih berkembang lagi dari model yang sebelumnya. Jadi saya rasa anak harus punya pengalaman yang lebih dibanding itu. Karena dalam menulis sebuah teks deskripsi itu tidak hanya anak itu hanya melihat, hanya mendengarkan, tapi juga panca indera lain juga terlibat. Jadi kalau menurut saya untuk pengembangan selanjutnya, karena persembahan yang baik itu bisa dikembangkan lagi supaya lebih baik lagi. Itu nantinya supaya anak mempunyai pengalaman langsung ketika di luar kelas, misalkan mengamati sebuah objek, ada di situ ada suara-suara terpaan angin, kemudian ada suara burung. Nah itu nanti yang anak istilahnya yang akan dilakukan mendapatkan pengalaman secara langsung. Jadi model pengembangan terus dikembangkan. Berarti nanti Bapak akan memperkaya ibaratnya jenis-jenis pemodelan untuk belajar anak ya. Namun demikian kemarin saya sempat melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan, seperti misalnya saat kegiatan belajar mandiri. Kan kemarin saat observasi kan anak hanya di kelas melihat video saja, mungkin ya bisa tampak secara visual, bisa audio bisa didengar, tapi mungkin bisa dikembangkan lagi dengan tadi seperti Bapak inginkan kalau menggunakan panca indera. Jadi mungkin bisa dikembangkan lagi dengan kegiatan pembelajaran di luar kelas, di mana anak bisa menyentuh sendiri, melihat sendiri seperti apa. Jadi kalau hanya video kan kadang hanya terlihat oleh mata, dan kadang itu berbeda dengan apa yang kita pegang, kita rasakan, seperti itu kan berbeda teksturnya. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Iya, memang betul. Jadi memang dalam kegiatan pembelajaran tersebut, dalam hal ini menulis teks deskripsi itu memang dari guru seperti saya ini perlu ada umpan balik dari guru yang lain supaya apa? Nanti supaya pengembangan pembelajaran yang selanjutnya itu lebih berkembang lagi, lebih baik lagi, yang akhirnya mendapatkan nilai yang mungkin di atas KKM, kemudian dari segi kemampuan anak itu dari sikap dan perilaku itu lebih baik lagi. Itu memang perlu baik, dan terima kasih sudah memberikan masukan kepada saya, dan nanti akan model pembelajaran selalu saya kembangkan pembelajaran ke depannya supaya berkembang dan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Untuk tadi Nyun Sewu, Bapak menyebutkan tentang standar KKM. Nah, ibaratnya kan kalau di kurikulum terbaru ini kita kan fokus pengembangannya ke kebutuhan belajar peserta didik, pokoknya di situ keterangannya. Kalau misalkan kita mengkotak-kotakkan standarnya pada kriteria ketuntasan minimal belajar, sepertinya kan kurang tepat Pak. Ya. Kira-kira hal ini kan bisa dijadikan tantangan tersendiri untuk bisa jenengan jawab, ibaratnya kira-kira apa yang bisa jenengan bayangkan, Bapak bayangkan untuk meningkatkan lagi performanya, tidak hanya fokus di bagian standarisasi KKM tersebut. Kira-kira rencananya apa saja? Kalau mau melibatkan orang lain juga boleh sebenarnya. Kira-kira ada yang bisa membantu? Iya, baik, untuk pengembangan ini sebenarnya pembelajaran yang diferensiasi, yang mengacu pada pembelajaran kurikulum merdeka. Ini yang harusnya lebih dikembangkan lagi, karena dalam penilaian akhir itu berbeda dengan kurikulum yang lama, kurikulum K13. Untuk pembelajaran di kurikulum merdeka ini itu justru difokuskan pada penilaian formatif, penilaian proses, dan penilaian yang sumatif itu justru malah prosesnya lebih sedikit. Jadi mungkin itulah yang jadi masukan bagi saya untuk proses penilaian supaya sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke Bapak, nah nanti ini hasil pengamatan saya akan saya catatkan dalam kolom supervisi akademik. Nah, kira-kira
ada hal yang ingin Bapak sampaikan lagi terkait hasil dari proses observasi ini pada saya? Poin-poin penting apa saja yang kira-kira Bapak ingin tambahkan? Ya, jadi saya ingin perlu umpan balik supaya pembelajaran yang akan saya lakukan pada pembelajaran berikutnya itu lebih baik, entah itu dari segi proses maupun dari segi penilaian. Itu saya perlu umpan balik untuk pengembangan kemampuan saya dalam melaksanakan pembelajaran itu. Oke, jadi kira-kira yang bisa membantu untuk memberikan umpan balik ini? Untuk yang bisa memberikan umpan balik ya rekan satu guru dari guru yang lain itu dari satu guru mata pelajaran. Berarti satu rumpun gitu Ya, dari satu rumpun. Ada lagi Bapak? Ya, cukup, terima kasih. Oke, luar biasa. Baiklah, demikian kita akhiri di sini dulu diskusi kita. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga apa yang didapat dari kegiatan ini bisa bermanfaat untuk pembenahan yang lebih baik bagi anak-anak kita di kemudian hari. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.